Shalom. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ngantuk nggak? Ini hari kedua ya, kita ibadah jam 8. Tapi jadi enak nggak deg-degan buat saya Bapak Ibu. Nggak nempel gitu sama ibadah yang kedua. Bapak Ibu Saudara sekalian, biasanya ketika kita mengalami tekanan hidup, apa yang jadi reaksi spontan kita? Beberapa mungkin marah, ngomel-ngomel, ada yang lebih sensitif, nangis, sedih, ada yang berdoa, ada yang cari hiburan. Apa yang biasa kita lakukan ketika hidup kita tiba-tiba terhimpit? Hari ini kita membaca dari Mazmur 42 ayat 7 sampai 12 Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di sini kita melihat bagaimana pemazmur mengolah emosinya, mengolah kondisinya di hadapan Allah, di tengah kondisi hidup yang mungkin nggak ideal. Dalam Mazmur 42 ayat 7-8 dikatakan bahwa pemazmur sedang tertekan dalam dirinya. Dan ia teringat akan Allah. Ketika dia tertekan, yang dia ingat adalah Allah. Dia mengingat Allah dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dan gunung Mizar. Jadi lokasinya kurang lebih di atas Danau Galilea, sebelah utara Israel. Di tempat itu, dari tempat itu, dia ingat akan Tuhan. Ia menggambarkan kondisinya seperti samudra raya dan deru air hujan yang mana segala gelora dan gelombangnya bergulung melingkupinya. Ia tergulung oleh ombak, dihantam gelombang demi gelombang, ombak kekhawatiran. Dan di sini pemazmur mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Dia raw, dia apa adanya di hadapan Tuhan. Enggak ada yang ditutup-tutupin. Dia singkapkan semuanya kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah satu malam menatap bintang-bintang dan membayangkan betapa Allah luar biasa kuasanya. Mungkin ini yang pemazmur lakukan. Ketika dia merenung, ketika dia terhimpit, ketika dia gundah gulana, dia ingat akan kuasa Allah. Dan ia mengingat segala kehebatan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, nampak dari Mazmur ini pemazmur tidak punya jawaban atas kondisi hidupnya. Dia terjebak, dia terperangkap, dia tidak bisa apa-apa. Dan kondisinya depresi mungkin kalau bahasa sekarang, depresi membayanginya. Jiwanya tertekan dan ia gelisah. Di ayat 10 dan 11 dia bilang, aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam iman dia tahu siapa Allah, gunung batu tempat ia bisa berpijak. Tetapi pengalaman berkata lain. Mungkin kita familiar dengan itu. Di sini kita tahu, di sini kita tahu. Tapi apa yang kita lihat tidak sinkron dengan apa yang kita rasakan. Tuhan gunung batu kita. Tetapi kenapa kata pemazmur, sepertinya engkau melupakan aku Tuhan. Mengapa aku terus hidup dalam himpitan musuh? Hidup berduka, berkabung senantiasa. Yang mana yang perlu ia dengarkan? Suara Tuhan, imannya, atau apa yang dia lihat? Ketika deretan pertanyaan ini kita baca Bapak Ibu Saudara sekalian, pemazmur bisa tampak bagaikan orang yang mengeluh. Dia terus saja ngoceh gitu ya. Namun pemazmur memakai kesusahan, memakai pergumulannya untuk menjadi kesempatan. Bukan sekedar mengeluh, bukan sekedar mengasihani diri, pity himself. Tapi ia berdoa, dia meratap kepada Tuhan di tengah pergumulannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur 42 merupakan contoh mazmur ratapan. Dan ada nggak yang bisa tebak? Ada berapa banyak mazmur ratapan dalam kitab Mazmur? Lebih dari sepertiganya Bapak Ibu. Lebih dari sepertiga mazmur berisi ratapan. Dan mengutip tokoh reformator John Calvin, dia bilang bahwa mazmur adalah cermin jiwa. Kalau kita lihat kitab Mazmur, kita bisa lihat jiwa manusia, jiwa orang Israel. Kalau lebih dari sepertiga Mazmur berisi ratapan, maka bisa dibilang bahwa meratap atau berduka merupakan elemen inti dari kehidupan kita, bukan? Sesuatu yang lekat, sesuatu yang tidak lepas dari keseharian kita, kehidupan kita.
Dan banyaknya ratapan dalam doa dan mazmur umat Israel menunjukkan bahwa masalah hidup, masalah-masalah yang menimbulkan ratapan tersebut sebenarnya bukan sesuatu yang marginal. Kita pingin hidup kita baik, mulus, di atas angin. Tapi kitab Mazmur menunjukkan bahwa sebenarnya yang normal adalah yang begini. Ada hidup, ada masalah. Bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang marginal. Duka dalam hidup bukan sesuatu yang asing. Sungguh Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menggarisbawahi bahwa kesedihan dan kebingungan tidak selalu merupakan tanda iman yang lemah. Bukan sesuatu yang perlu diatasi dengan segera, perlu segera ditinggalkan. Kesedihan, duka, kebingungan, rasa terjebak tidak bisa berbuat apa-apa merupakan bagian yang perlu kita rangkul. Karena itu bagian hidup kita. Saya yakin kita setuju bahwa penderitaan hidup bukanlah sesuatu yang aneh. Jika kita tumbuh dalam keluarga yang baik, tumbuh dengan begitu mulus, puji Tuhan. Namun dosa telah masuk dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Hubungan yang dingin, kekerasan, peperangan, tantangan iklim yang ekstrim, kekeringan, kelaparan, kematian. Semuanya ini Bapak Ibu Saudara sekalian, walau kita hidup di tengah keluarga yang baik, hidup yang mulus, seiring bertambahnya umur, bertambah pula pengalaman yang akhirnya bikin kita seharusnya sadar bahwa hidup ini tidak seperti yang seharusnya. There is something wrong with this world. Ada yang salah dengan dunia ini. Di satu sisi, Yakobus 1 ayat 17 mengingatkan kita bahwa semua pemberian yang baik, hadiah yang sempurna datang dari surga, diturunkan oleh Allah pencipta segala terang di langit. Oleh karena itu kalau ada ungkapan, kenapa ya kalau saya dekat Tuhan hidup udah susah, tambah susah. Kayaknya mendingan saya jaga jarak saja sama Tuhan. Ya jadi Kristen tapi gak usah gimana-gimana lah. Kayaknya kok makin dekat Tuhan makin susah. Nah Bapak Ibu, pernyataan ini berangkat dari pemahaman yang keliru tentang dunia. Seperti yang saya mulai tadi, dunia ini memang rusak. Bapak Ibu mau dekat atau tidak sama Tuhan, dunia sudah rusak. Justru karena dunia rusak, kita harus makin dekat ke Tuhan, makin mendekat pada Tuhan. Karena bukan Allah yang menyebabkan tangis dan penderitaan hidup kita, dosa yang menyebabkan hal itu. Jadi jangan sampai kesulitan hidup, apalagi pendapat atau pandangan subjektif kita yang merasa kenapa kalau saya makin baca Alkitab, makin rajin ke gereja, kok pergumulan datang makin bertubi-tubi. Ini konsep yang salah Bapak Ibu Saudara sekalian. Seharusnya justru kita harus makin dekat pada Tuhan. Lagi pula Matius 7 ayat 13-14 Tuhan Yesus bilang sendiri, masuklah melalui pintu yang sempit, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, makin ikut Tuhan, berjuang setia ikut Tuhan, makin sulit. You are on the right track. Tuhan Yesus emang begitu jalannya. Buat mereka yang gak percaya sama Tuhan, mendengar Yakobus 1 ayat 17, semua berkat datang dari Tuhan. Matius 7, kalau memang jadi anak Tuhan makin sulit hidup, jalannya sempit, pintunya sempit. Mereka akan melihat tuh kan benar, agama itu opium. Agama itu bikin candu. Dan kalau manusia bergantung sama agama, bergantung sama Tuhan, kecanduannya akan makin parah. Dan makin masuk kita ke dalamnya, akhirnya kita akan jadi pincang. Dan kalau sudah pincang, kita akan terjebak untuk terus bergantung pada agama. Sebagai crux kita, tongkat penopang kita, tongkat jalan kita. Oleh karena itu mereka merasa agama membuat kita lemah. Tinggalkan agama, sebab God is dead. Ujar kelompok pembenci Tuhan ini. Dan ironisnya ketika mereka menolak Allah yang sesungguhnya, mereka malah menuhankan yang lain untuk bertahan hidup. Sebagian menuhankan kesenangan hidup, kesenangan yang pragmatis. Karena itu merupakan obat di tengah
pahitnya hidup. Yang lain lagi mengejar pengetahuan, sebab di zaman serba high-tech ini, menurut mereka teknologi adalah solusi atas segala sesuatu. Bagi orang-orang yang merasa tidak butuh Tuhan, mereka merasa independen. Mereka nggak mau bergantung pada sosok yang tidak kelihatan. Dan sangat sulit buat mereka untuk mengakui, sama seperti Paulus dalam Roma 7 ayat 24, bahwa kita sesungguhnya adalah manusia celaka dan butuh pertolongan dari tubuh maut ini. Tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari Allah, sekuat apapun mereka mau independen. Tengok saja sekeliling kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Berbagai riset telah dibuat, berbagai solusi telah ditawarkan, dan dana yang tidak terhitung banyaknya digelontorkan untuk menjawab segala pergumulan manusia, problem manusia. Namun sampai terakhir saya baca berita, tampaknya Taman Eden belum juga balik. Pergumulan masih ada. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan-jangan ini berarti upaya sekeras apapun, riset selama apapun, dana sebesar apapun tidak bisa mengoreksi dunia ini dari hulu ke hilir. Jangan-jangan memang biang keladinya adalah dosa. Dan jangan-jangan kecuali Sang Khalik turun tangan, kita hanya mampu menangani yang di permukaan saja, simptomsnya saja, gejalanya saja, tapi tidak bisa menyentuh sampai akar penderitaan, akar pergumulan, akar kesulitan dalam dunia. Dan kita tidak bisa membawa pemulihan yang utuh dan menyeluruh. Manusia tidak mampu membawa perubahan yang komprehensif. Di tengah kenyataan bahwa dunia ini rusak dan akan tetap rusak sampai kelak anak manusia datang kedua kalinya, Alkitab tidak mencoba menutup-nutupi, memanis-maniskan kondisi, menutup-nutupi kenyataan. Pedih memang ada. Perih serta duka akan terus menyertai. Dan Alkitab tidak menyepelekan atau bahkan menganggapnya hanya gejala yang tidak serius. Pemazmur meratap, Yeremia meratap dalam kitab Ratapan. Bahkan putra tunggal Allah berseru dari pedihnya pengkhianatan murid terdekat dan nyerinya paku yang menembus tangan dan kakinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia meratap. Dan kita semua adalah korban dari dunia yang berdosa. Ketika kesehatan tidak juga pulih, tapi malah melorot dari hari ke hari. Ketika resolusi tahun baru hanya bertahan sekian minggu. Ketika pasangan mengecewakan. Ketika kita putus asa menghadapi diri dengan kondisi yang stagnan. Ketika itikat baik kita malah dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika kita tidak lagi berdaya bahkan untuk mengampuni. Karena sudah terlalu terluka. Ketika tujuan untuk hidup benar di hadapan Allah kandas di tahap keinginan saja. Ketika tidak lebih, tidak kurang, lebih terasa, tidak lebih banyak kurangnya. Ketika masa depan tampak berkabut. Ketika menyerah terlihat menjanjikan. Karena memang tidak ada lagi hasrat untuk berjuang. Ketika kita melihat diri sendiri sebagai sebuah kegagalan. Dan ketika kita tidak lagi melihat hidup ini berarti. Those are real feelings. Itu perasaan yang nyata. Dan kita perlu mengakui setiap emosi negatif tersebut. Walter Brueggemann, salah satu teolog dalam pendahuluannya di The Book of Common Prayer. Dia meninggikan Allah yang Maha Tahu. Yang di hadapannya tidak ada yang tersembunyi. Itu selaras dengan Ibrani 4 ayat 13 yang menyatakan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Keyakinan bahwa Allah tahu, Allah mengerti, Allah peduli. Inilah yang mewarnai banyak mazmur ratapan di Alkitab. Dan Allah yang murah hati memberikan hadiah bagi kita yang masih terjebak di dunia yang penuh dengan duka ini. Allah memberikan the gift of lamenting. Karunia untuk meratap di hadapan Allah. Ya Bapak Ibu, kita boleh meratap langsung kepada Allah
yang Maha Kuasa. It's a gift. Kita boleh datang apa adanya. Kita gak usah pretend, gak usah berpura-pura kalau kita kuat. Kita bisa lemah, hancur, datang kepada Tuhan. Dan Allah memang mendesain kita untuk demikian. Berhubungan, bergantung dengan pencipta kita. Bukan menanggung hidup ini seorang diri. Kita berhak sedih Bapak Ibu. Kita layak kecewa. Kita boleh marah. Kita dapat meratap kepada Allah. Mungkin kita telah mencoba untuk kuat dan kadang berpura-pura kuat mungkin menolong. Tapi berapa lama kita mampu berpura-pura? Hidup yang demikian melelahkan. Pada November tahun 2004, Frank Warren memulai proyeknya Post Secret. Mulanya dia membagikan 3.000 kartu pos yang alamatnya ditujukan kepada dirinya sendiri. Dia memberikannya ke rumah-rumah, ke tempat-tempat, dan dia meminta orang mengirimkan rahasia mereka kepada Frank Warren. Gak usah kasih alamat, gak usah kasih nama, tulis saja rahasiamu. Dan sampai tahun 2014, 10 tahun kurang lebih, ia telah mengumpulkan lebih dari 500.000 kartu pos. Warren telah menerbitkan ribuan kartu pos itu dalam situs webnya. Kemudian beberapa dijadikan buku. Dia bikin pameran, exhibition di kampus-kampus tentang rahasia orang tanpa nama. Beberapa contohnya demikian Bapak Ibu. Ada foto, gambar traffic, kemacetan lalu lintas. Dia bilang, setiap hari dalam perjalanan ke tempat kerja, saya berpikir untuk melewatinya dan tidak pernah kembali. Orang ini capek sama kerjaannya. Di fotonya foto SMA untuk angkatan 1977. Aku benci kalian semua. Di foto pasangan yang bergandengan tangan, saya sering bertanya-tanya bagaimana jadinya jika saya memilih pria lain daripada suami saya. Di foto bayi yang tertidur, ketika saya berusia 16 tahun, saya melakukan aborsi. Ketika saya berusia 33 tahun, saya mengalami keguguran. Apakah Tuhan sedang menghukum saya? Tapi tidak semuanya grim, tidak semuanya sedih. Ada satu contoh, pada hari Kamis saya senang memasukkan kartu pos berisi rahasia saya ke kotak pos. Dan melihatnya menghilang. Rahasiaku tidak menguasaiku lagi. Saya tidak perlu balas dendam. Bapak Ibu Saudara sekalian, senada dengan pengalaman ini, dalam psikologi ada kalimat yang berbunyi, we are only as sick as our secret. Kita hanya sesakit rahasia yang kita simpan. Dan sedikit banyak itu menggambarkan Mazmur ratapan, bukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah mengerti setiap duka, setiap perih, setiap kebingungan, setiap ketidakberdayaan kita. Dan Ia mau engkau tahu bahwa Allah peduli. Ketika engkau menghampirinya lewat putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita meratap di hadapannya, kita dipulihkan. Sebab ada sifat healing, terapeutik dari meratap bagi manusia yang menderita. Segala gengsi, jaga image, gak ada artinya di hadapan Tuhan yang bisa lihat semuanya. Mazmur ratapan adalah sarana bagi kita umat percaya untuk memulihkan diri, untuk mendekat kepada Tuhan dan being authentic, jadi apa adanya. Dan orang-orang yang sudah dipulihkan dapat membawa pemulihan bagi dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang saking hebatnya, besarnya, penuh kuasa sampai-sampai terpisah dari ciptaan. Ia adalah Allah yang transenden, yang melampaui kelima indera kita. Tetapi juga Allah yang imanen, yang familiar dengan pergumulan kita. Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sama, ia sudah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Dia tahu sulitnya hidup, dia tahu pergumulan kita. Ini
Ayat ini tidak berarti bahwa Kristus sudah menjalani setiap pergumulan yang mungkin orang di abad modern alami. Tapi Tuhan Yesus, imam besar kita, tahu setiap pergumulan karena ia mengalami kuasa dari pergumulan itu. Dan yang terberat di Taman Getsemani, ia ingin lari dari kehendak Bapa, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ia bukan pribadi yang asing terhadap kelemahan. Ia menanggung semua yang kita tanggung. Ia memenangkan perjuangan yang tidak mungkin kita menangkan. Dan ia jaya dalam kebangkitan. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kepercayaan diri untuk mendekati Allah yang kudus adalah hak istimewa yang diperuntukkan bagi setiap orang yang telah disucikan oleh darah Yesus. Supaya kita dapat mercy, rahmat, dan kita dapat grace, kasih karunia, mendapat pertolongan kapanpun, dimanapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, balik ke kitab Mazmur 41 ayat 12. Pemazmur mengingatkan dirinya sendiri. Di tengah segala pergumulannya, dia do self-talk. Dia bilang, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, bahasa Ibraninya, kata aku bersyukur lagi kepadanya bukan berarti nanti aku akan bersyukur. Atau nanti kalau ini sudah lewat saya lihat ke belakang saya bisa bersyukur. Tidak. Tata bahasanya jelas. Pemazmur akan memuji Tuhan di tengah kepedihannya, keterhimpitannya, kedukaannya. Di tengah ketidaktahuannya akan jawaban atas permasalahan yang sedang ia hadapi. Bapak Ibu Saudara sekalian, this is so powerful. Bagaimana kita bisa mempraktekkan ratapan? Saya kasih judul khotbah saya, seni meratap yang terlupakan. Karena mungkin asing bagi kita, sebagian dari kita, untuk meratap di hadapan Allah. Ada beberapa ide praktis. Pertama, kita bisa coba menuliskan ratapan kita kepada Tuhan. Ditulis di buku. Jika kita mengalami hidup yang begitu sakit, sampai kadang-kadang begitu pedih, kita gak tahu bisa doa apa, harus ngomong apa, kita lost words gitu Bapak Ibu. Kita bisa pakai Mazmur ratapan. Pilih Mazmur yang ada. Dan biarkan firman Tuhan menuntun kita sambil kita membaca dan merenungkan. Dan kita tuliskan doa kita. Kalimatkan rasa sakit kita. Kita bisa juga berjalan, sambil berjalan kita meratap. Atau berlutut, kalau Bapak Ibu lebih suka berlutut. Dan ini tips-tipsnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu bisa pakai, coba. Ambil satu Mazmur, cari karakteristik Allah sebanyak mungkin. Tuliskan dari satu Mazmur itu karakteristik Allah. Lalu mengucap syukur kepadanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau besar. Engkau berkuasa. Engkau gunung batuku. Dan tulis tentang siapa dia di tengah penderitaanmu. Bermazmur, berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan sangat penting bagi kita, orang Kristen, untuk belajar mengerti bagaimana meratap di hadapan Allah. Kuncinya dengan mengatakan, Tuhan, meskipun gak kebayang bagaimana ini ujungnya, saya gak tahu ini berhasil atau enggak, saya gak tahu apa jadinya nanti. Tapi aku tahu Engkau tidak pernah mengabaikanku. Aku tahu bahwa segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Silas dan Paulus ditahan di Filipi, mereka mencurahkan hati mereka lewat doa, nyanyian di dalam penjara, di tengah malam. Tidak berapa lama terjadi gempa bumi sehingga pintu-pintu terbuka. Dan sipir penjara yang melihat itu hampir saja membunuh dirinya. Karena dia pikir, pintu kebuka, narapidananya sudah keluar semua. Tapi Paulus berkata, jangan sakiti dirimu. Kami semua masih di sini. Aneh gak Bapak Ibu? Ini penjahat banyak itu di penjara. Pintunya kebuka. Tapi semuanya gak ada yang kabur. Aneh gak? Mengapa gak ada yang lari? Kenapa semuanya masih di situ?
Mungkin Bapak Ibu, mungkin para tahanan melihat sesuatu yang lain dari Paulus sama Silas. Dan itu begitu menggelitik mereka sampai mereka tetap tinggal dan ingin melihat apa yang terjadi. Mereka ingin bebas, mereka ingin otentik sama seperti Paulus, sama seperti Silas. Bukan hanya secara eksternal, tapi bebas dan otentik secara internal. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ada seni meratap yang mungkin kita nggak familiar, kita asing, mungkin terlupakan. Sama seperti pemazmur, ketika kita bisa berelasi dengan otentik, dengan apa adanya, karena mengenal siapa Allah Bapa dan kelegaan yang dijanjikan ganti kegalauan kita. Semoga kita bisa menghadap hadirat Allah, menghampiri tahta kasih karunia-Nya, dan beroleh pertolongan kita pada waktunya. Siapa tahu ketika kita berduka, dunia yang terkekang dosa, terhimpit duka, mencari kelepasan, akan menyimak dan tertarik untuk mendekat kepada imam besar yang kita kenal. Amin. Mari kita berdoa.